kembali lagi kita di Spill the Politic. Kali ini Aisyah mau ngobrol sama seseorang yang honestly aku tuh udah cukup lama gitu loh kenal sama beliau. Mungkin 4 tahun, 6 tahun gitu. Cuman pertemuan dengan beliau ini tuh cuma di 1-2 acara, kita saling bertemu bersapa hai doang gitu. Nggak pernah ada waktu khusus untuk aku tuh bisa ngobrol, untuk aku tuh bisa diskusi lebih lanjut gitu sama beliau. Dan kenapa sih narasumbernya tuh untuk episode pertamaku tuh harus beliau? Karena honestly I really adore her. Like 100% really adore her because ketika itu aku kenal beliau masih di legislatif, itu menurutku dari sekian banyak politisi dan legislatif yang aku kenal, beliau itu tuh cowboy banget. Dalam artian dandanannya tuh nggak pernah resmi gitu, dandanannya tuh santai banget, casual banget. Kemana-mana nyetirnya sendiri, bayangin mau kemana pun reses ya luar kota dan lain sebagainya itu nyetirnya sendiri. Terus juga kalau ngomong tuh nggak ada kita nggak akan ngerasa boundaries lah dengan beliau gitu, sesantai itu. Juga gaul, funky gitu. So, I wanna talk more gitu about her. So, let's welcome Mbak Agatha Ratnasari. Selamat siang. Untung aku bisa masuk ke sini deh. Kepalaku nggak terlalu gede. No, I really adore you gitu. Cuma dari dulu kan kita cuma sekedar ketemu kan ya. Ketemu terus kayak say hi doang. Terus sekarang ada waktu khusus jadi aku tuh tanya banyak hal sama kamu gitu. Nah, ini juga unik juga nih. Biasanya Mbak Agatha tuh kalau aku lihat di sosmednya karena kita jarang-jarang ketemu ya Mbak ya. Si sosmed itu biasanya dandannya osan, rambutnya bob pendek. Nah, rambut cadang berwarna-warna tertentu. Nah, kaki. Kalau ngomong, jangankan ngomong sama siapa pun, ngomong sama anak muda pun nyambung gitu. Segaul itu beliau gitu. Terus kenapa nih Mbak siang hari ini Jadi set feminin ya. jadi feminin? Jujur ya, jujur. Jadi waktu aku ke kantor sini tuh bingung nih mau outfitnya apaan nih gitu. Karena kan biasanya outfit aku tuh menyesuaikan sama audiens yang mau dia bicara, terus kemudian temanya, terus dia sepatnya, kayak gitu. Jadi kan nggak mungkin ya misalnya kalau aku datang ke misalnya ketemu sama anak SMA nih gitu ya ke sekolah gitu misalnya nih. Terus kemudian aku dandanannya formal kayak jaban. Aku merasa mereka pasti zaman kan aku pakai baju begitu ya, gitu kan, pakai baju biasa aja yang dia tadi kamu bilang kaosan, pakai celana jeans gitu, terus sepatu kets, dan yang pakai sepatu tuh dogmat yang tinggi tuh, ada tengkoraknya, tinggal gitu kan. Terus ada gambar tengkoraknya, dengan maksudnya ya supaya, gitu kan, supaya ngerasa deket. Karena emang nggak pengen berdiara. Nah kadang-kadang kan penampilan itu bikin bikin berdiara. Nah kayak begini nih sebenarnya jarang nih aku pakai rok ya, terus mengadu dandan tuh jarang banget. Kalau aku misalnya dulu misalnya nih turun ke kampung-kampung terkenal di bianan pakai gini. Wah ya sudah beda, baru dateng udah beda gitu kan. Jadi penampilan itu memang sesuatu yang menurut aku penting ya, membuat orang tetap di lapangan udah. Banyak banget loh, jangankan ngomongin legislatif, mungkin kayak pejabat setingkat kampung aja, pakaiannya pun ya kita tahu banyak banget kesono sekali di media sosial yang dandannya sangat sumbu parlente gitu. Nah, Mbak Agatha enggak, sebaliknya. Jadi kalian bisa lihat di Instagramnya Agatha Ratnasari, kalian harus lihat betapa sangat santainya Mbak Agatha, betapa sangat casualnya Mbak Agatha gitu. Is that Waktu ini aja apa tadi purna aja Marjan Powder dan Foundation Heeh. kan kita kalau pada yang kan dapat jatah kain nih untuk jahitin. Nah selama aku jabat di DMIT 10 tahun tuh nggak pernah bekali pun jahitin karena aku ngerasa nggak cocok sama kain ya karena apa ya eh kita sebagai dewan tuh harus turun ke bawah gitu terus kalau aku datang pakai baju safari yang jahitannya bahdul gitu rasanya mau gak enak sih.
So, jadi kayak nggak jadi diri sendiri gitu. Jadi pertanyaannya, kemana kan kain-kain itu, Mbak? Apakah jadi paklak meja di rumah atau gimana? Aku kasih, pakai apa aja. Loh, iya bahkan kainnya dipakai buat itu loh, dipakai buat apa, kasih orang lain dan kalau milih kaos-kaos ya pokoknya warnanya merah, hitam, yang bener-bener kaos kaos biasa guys, yang aku tahu bener-bener nggak ada mereknya itu, gitu. So, the question-nya adalah, is that part of your branding? Untuk, memilih jadi funky cowboy itu, is that part of your brand? No, that's me, gitu. Jadi, that's me gitu. Kalau misalnya, apa, mau ditanya lebih seneng di mana, lebih seneng ya kayak sekarang misalnya nggak gitu-gitu, lebih seneng gitu. Terus, ya kayaknya bawaan dari Oro ya, dari kecil. Itu aku SD tuh sampai pernah dipanggil guru karena nggak mau diikat, jadi nggak mau potong rambut, tapi rambutnya nggak mau diikat, gitu, panjang ke depan-depan gitu loh, gitu. Nah, di RT tuh turun tangan tuh ketua umum aku, yang Megawati tuh orangnya sangat terapi, sangat disiplin. Kalau masuk, untuk penampilan rambut gitu, boleh panjang, tapi wajah tuh nggak boleh tertutup rambut, gitu. Aku kan pernah tuh jadi panitia, namanya panitia ya kan, ngajain macam-macam gitu kan, langsung waktu itu karena nggak suka diikat emang, jadi rambut terbeban. Ditunjuk langsung sama Bu Ketua Umum di waktu aku jadi panitia di depan para peserta, malu dong. Nah, sejak saat itu jadi sesuatu yang aku ya mau nggak jadi setiap kali upacara partai dan lain sebagainya pasti apa juga gitu. Tapi kalau enggak aku Oke. Jadi Mbak Agatha Ratnasari dengan tampilan funky dan cowboy-nya tuh adalah that's the real you. nah, that's me. Bukan bagian dari ada tim di belakangmu itu, branding-nya harus gini aja biar terlihat merakyat tuh enggak ya, oke, that's the real you. Dan itu confirm sih, sekarang kan Mbak Agatha tuh udah purna tugas ya, jadi dari legislatif provinsi. Dan ya dia masih tetap seperti itu gitu, bisa dilihat di sosmednya, dalam kesehariannya pun ketemu juga masih tetap seperti itu. Jadi bukan bagian dari branding ya Mbak ya. Nah, terus aku tak taunya dan Mbak Agatha ini namanya adalah Agatha Ratnasari. Itu tuh nama asli atau nama panggung supaya pas di surat suara atau gimana? Nah, supaya pas di surat pas di sini karena nama aku panjang banget, gitu kan. Agatha bla 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 Ratnasari gitu, panjang banget. Jadi kalau, aku ditulis di surat suara nama kan jadi kecil-kecil gitu. Maunya kalau bisa diganti Agatha Christie tadinya. Tapi udah ada, berarti itu sudah ada. Iya, itu sudah ada nggak bisa kan gitu. Tapi kalau your full name siapa Mbak namanya? Agatha Eka Puspita Musati. Kok nggak ambil nama Agatha Eka aja? Sebenarnya bukan Eka, sebenarnya harusnya Ika. Oh Ika. Kayak panggilan di rumah itu sebenarnya Iki, panggilan kecilku. Jadi kalau temen SD, SMP tuh manggilnya gitu, Kiki panggilannya. Bukan Agatha, Agatha tuh waktu kuliah aja ke belakang tuh Agatha. Yang lain tuh Iki gitu kan. Cuman mamaku salah nulis tuh di Eka. Kebetulan aku anak pertama, jadi ya sudahlah harapan. Tapi kan nggak mungkin nama panggilannya diganti kan. Selain nggak mungkin juga kayaknya kurang enak gitu ya. Gitu, jadi sebenarnya ada ceritanya keliru gitu. Oke. Jadi terpilihlah nama Agatha Ratnasari. Ya nama depan nama belakang. Jadi satu dan juga kalau nggak salah sih aku lihat beda juga nih Mbak Agatha sama legislatif yang lain. Dia nggak mencantumkan gelar-gelar. Jadi tambah panjang nanti. Raden nih jadi tambah panjang ya. Itu pertimbangan dari Mbak Agatha. Sedangkan kalau yang aku lihat tuh macam-macam ya legislatif itu ada yang namanya bener-bener sepanjang-panjangnya Raden, Roro, Ayu semuanya dimasukin termasuk juga gelarnya adikku. Tapi Mbak Agatha enggak, dia memilih dengan nama panggungnya Agatha Ratnasari aja. Akhirnya dipatenkan gak dipatenkan sih dijadiin username Instagram, di surat suara, di baliho banner-banner kok Di website, di website yang you have I have a website namanya agatharnosari.com. .com. Oke, agatharatnasari.com. Aku kan kenal diriku pada saat jadi legislatif ya Mbak ya. Selarat Purna Tugas. Nah dulu tuh waktu di legislatif periode berapa sampai periode berapa sih Mbak?
Yang apa nih? Nah, waktu jadi legislatif provinsi. Oh, provinsi mulai 2014 itu, terus sampai 2019, terus 2019 milih lagi, Oke, sampai 2024. oke, 10 tahun 10 tahun. lama ya. Nah, Dengan jadwal yang sangat padat. oke, sangat padat. Nah, sebenarnya sih kalau boleh jujur ya, pemirsa politik spill Hubungan wilayah, termasuk masyarakatnya, budayanya dan lain sebagainya, disesuaikan dengan kondisi wilayah yang ada. Nah, terus yang kedua itu tentang budgeting. Yang budgeting itu kalau kita bicara ada perda, peraturan daerah mau atau apapun itu harus disertai dengan pembiayaan. Nah, berarti kita bicara tentang budgeting tuh. Nah, yang ketiga itu yang paling penting sebenarnya. Tapi biasanya kayak gini nih mesti diomongnya undang-undang dulu gitu kan, atau peraturan daerah dulu, budgeting, baru pengawasan, controlling. Jadi yang paling utama tugas anggota dewan itu sebagai kontrol siapa? Eksekutif gitu. Karena kan eksekutif, misalnya kalau di Surabaya itu wali kota, kalau di provinsi berarti di gubernur gitu ya. Mereka tuh nggak bisa menjalankan program semua gue, nggak bisa tuh. Jadi harus based on apa? Nah, sebelum dijabarkan ke rencana program kerja, itu mereka ada yang namanya rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, ya kan? Itu 5 tahunan. Nah, nanti dijabarkan lagi yang untuk tahunannya. Hitung amarat, keluarat, kemudian program kerja setiap tahun. Itu ada outcome-nya, ada output-nya. Kalau secara perencanaan oke sih ya, gitu. Cuman kita ini lagi-lagi di Indonesia menurut aku yang paling lemah tuh kita di pengawasan. oke. That's why kita butuh adanya legislatif Yap. di kota dan juga provinsi sebagai pengawas dari eksekutif. Oh, bedanya apa? Bedanya kalau di provinsi ya berarti wilayah kerjanya seprovinsi Jawa Timur. APBD-nya, budgeting-nya juga untuk penduduk Jawa Timur. Kalau kota, misalnya kota Surabaya nih, ya berarti wilayah kerjanya bisa kota Surabaya jatuh. Terus budgeting-nya juga untuk warga kota Surabaya. Makanya banyak kemudian program-program contoh UHC yang di kota Surabaya tuh, kodi nggak UHC? Gak tahu, Do you know that? gak tahu, I don't know. What's the name of UHC ini kayak BPJS tuh, tapi dia dibayar oleh PBD. So, jadi program UHC ini Universal Health Coverage kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, berarti benar. Jadi program ini tuh digagas oleh wali kota kita, NTND. Pokok mau indukin KTP aja, KTP Surabaya ya. Itu asal mau di kelas 3 gitu, kalau sakit langsung gratis. Karena udah kapur sama pemerintah kota. Lah terus gimana nih sama mahasiswa? Kan sini banyak kampus ya. Kalau misalnya Sidoarjo deh, nggak usah jauh-jauh gitu. KTP Sidoarjo bisa nggak? Nggak bisa. Karena UHC merefer oleh siapa? BPD Kota Surabaya samanya. Jadi kalau misalnya contoh nih, SMA kan sudah jadi kewenangan di provinsi. Gitu. Terus ada anak SMP yang KTP atau kakaknya itu dari Sidoarjo misalnya Waru gitu ya. Terus dia mau sekolah di SMA Nulas, Jalan Tingkat ya kan. Bisa nggak? Bisa karena wilayah Jawa Timur. Kalau dulu waktu SMA itu masih di wilayah kota, di kewenangan Pemkot, nggak bisa anak Sidoarjo kuliah sekolah di Surabaya bisa. Tapi ada kuota yang sangat terbatas cuma 1%. itu dibatasi Baitaka ya? Iya, ngalamin tuh. Tuh, jadi ya karena apa ya, tanah sumber APBD-nya. Pas sasaran. Iya, itu yang membedakan. Oke. Tadi udah dijelasin tentang kinerjanya legislatif seperti apa. Kayak menarik dan terlihat jabatan ini mentereng gitu loh, Mbak. Kalau Aisyah pengen jadi legislatif itu jalurnya lewat mana, Mbak? Pakai politik. Partai politik. Jadi kalau kamu pengen jadi, kenapa masuk politik? Masuk partai politik gitu. Tuh biasanya kebanyakan karena mereka mau ngomong gitu. Tapi kalau kita mau bicara perjuangan secara politik, dia apakah harus di dewan, di legislatif? Gak harus. Kan contoh nih contoh.
Kalau kamu mau melakukan pendampingan untuk warga miskin yang belum dapat BPJS misalnya gitu, atau misalnya yang perempuan miskin hamil mau melahirkan tapi belum yang BPJS. Bisa nggak tuh kamu sebagai perempuan kota Surabaya, muda gitu kan, terus melakukan advokasi atau pendampingan supaya si perempuan miskin yang sedang hamil ini bisa mendapatkan layanan kesehatan melahirkan gratis misalnya begitu, bisa nggak? Kalau aku sih nggak tahu alurnya ya, gimana tuh, Kak? Loh, yo alurnya bisa kamu pelajari maksud tuh. Tapi bisa nggak secara prinsip kan? Bisa dong. Ya dong, belum pernah sih kalau belum pernah ya, tapi bisa kan? Maksudnya artinya kamu melakukan pendampingan advokasi itu gak perlu nunggu jadi Oh, oke. legislatif. No need gitu loh, gak perlu gitu, Kak. Kamu jadi kamu aja sebagai aktivis, kamu bisa melakukan pendampingan itu atau mungkin di tata sulit misalnya, contoh misalnya UMKM nih. Nah, kan UMKM tuh sekarang tuh harus punya nomor induk berusaha atau NIB, ngurusnya gratis, bisa online. Nih, tapi apakah semua warga Surabaya itu tahu caranya bikin NIB? Belum tentu. Tuh, karena bisa jadi mungkin dia secara teknologi tidak ada apa-apa interaksinya ya, sehingga nggak tahu cara akses. Nah, bisa nggak seorang Aisyah yang perempuan muda Surabaya kemudian melakukan pendampingan itu bisa banget. Tuh. Lebih melek secara informasi, jadi tahu nih diarahkannya ke mana gitu. Misalnya aku nih UMKM-nya terus kan nanya, "Mau saya bantu urus ta Bu?" Gitu. "Ini sini Ibu kasih ini datanya." "Oh, cuman bisa pakai handphone kamu udah bisa melakukan advokasi dia. Dia bakalan dapat membantu untuk usaha." Gitu kan, cus. Cuma tuh untungannya memang kalau kamu masuk partai politik tuh otomatis kan akses, ya akses mutu pasti akan jauh lebih besar dan lebih luas dibanding kalau kamu nggak masuk di partai politik. Tapi itu tools ya, tools gitu. Asesmen itu tools. Kalau asesmen itu hanya untuk kepentingan diri pribadimu, ya ya ada guna. Tapi kalau misalnya tadi mau mendampingi UMKM nih yang mikro, yang Surabaya, yang perempuan miskin mau berusaha misalnya gitu. Oh, terima gaji nih misalnya gitu ya. Ya. Tadi nggak bilang, Mas Heri ya, sekarang gaji. Ya, yang gila, oh kena gaji. Oh, bisa bilang, Caci ini Anda nih dia butuh bantuan. Misalnya, oh di dinas dulu aja Aisyah di lurahan. Nah, kamu nggak lagi sama Dewan siapa kota Surabaya. Oh dia misalnya di kelurahan mana Prambanan misalnya gitu. Nah kamu tinggal bilang, Bu sini Bu," karena mungkin dia KTP-nya Kembangan misalnya ya, "Tak bawa Bu, ayo Bu," gitu. Itu bisa banget. Jadi nggak perlu harus jadi legislatif Pak ya, untuk bisa berkontribusi ke sekitar. Betul. Apa tapi rasanya kalau secara hemat aku ya, kalau misalkan bantu doang kanan kiri terus kemudian ya udah gosnya gitu-gitu aja kayaknya kurang deh. Memang kayaknya akselerasinya harusnya sih jadi dewan ya kalau emang sudah ada niatan dan apa ya, visi misi untuk membantu sekitar kan jalannya lebih mudah lewat situ lah Mbak sebenarnya. Bener, kalau jadi dewan itu, sebenarnya gini, Kak, harus jadi dewan sih ya, tapi prinsipnya pada saat kamu masuk partai politik, itu kamu harus punya keyakinan bahwa apa yang kamu perjuangkan itu, kamu percaya perjuangan itu atau perubahan itu bisa dilakukan by system. Jadi kalau jadi dewan, sebenarnya advokasinya bukan kasus, tapi sistem. Oke. Kenapa? Lah, lu yang bikin perda gitu kan, lu yang yang nentukan ini dibiayai apa enggak sama APBD gitu kan, menentukan bahwa program ini bisa jalan apa enggak, salah satunya kan dan punya kewenangan di situ gitu. Yes. Nah, jadi perjuangannya tuh sistem contohin, Oke. eee, yang kira-kira teman-teman sistemitas, oke ya, yang juga dia berusaha misalnya mungkin ya, atau keluarganya lah, bukan yang karena kan setiap anak disabilitas itu pada saat mereka menempuh pendidikan tuh membutuhkan daya 4 kali lipat ini Dek, ya besar daripada anak biasa, mungkin, dan nah maka perempuannya butuh akses, supaya mereka bisa menjadi entrepreneur, ya. Maksudnya ya supaya bisa membiayai anaknya kan begitu, bisa mandiri nggak melulu bergantung pada bantuan pemerintah, ya kalau duit negara ada tuh, ya. Dan ya sampai usia berapa ya? Nah, kan terbatas gitu kan. Nah, maka
kalau kamu jadi anggota dewan tuh, hal-hal seperti ini bisa kamu serap nih. Nah, nanti misalnya, ini kayaknya butuh nih, penguatan. Apa ini? Penguatan kebijakan, mau bikin perda, misalnya di UMKM itu dibuatkan nih bab khusus untuk keluarga disabilitas atau kawan-kawan disabilitas, supaya mereka dalam melakukan usahanya itu mendapatkan daya kemudahan. Gitu loh, entah itu kemudahan akses perizinan, informasi dan lain sebagainya. Terus berarti harus ada program nih, programnya harus dibiayai, gitu caranya. Jadi kalau yang tadi yang aku bilang kamu bantu satu orang, karena kamu di luar partai, gitu. Tapi kalau kamu udah masuk partai, udah apalagi jadi dewan gitu ya, maka yang kamu bantu sistemnya, bukan persoalan, kasus. Bisa dimengerti. Nah, tadi dari bicara sama data tuh jujur kena banget sih di hati. Artinya kayaknya aku ada minat ke sana tuh, Mbak. Katakanlah nih, Aisyah Haida tuh udah tahu minatnya ke sana. Terus kemudian juga aku memilih untuk oke deh aku join gitu salah satu partai politik di Indonesia. Lalu untuk kemudian jadi tuh seperti apa Mbak caranya, strategi pemenangan dari Mbak Haga Tarot itu seperti apa sih? Since diriku jadi dewan nggak cuma satu periode tapi 2 periode gitu, mempertahankan itu kan lebih sulit ya, gitu. 10 tahun, strategi dari itu arah akan datang permasalahannya di mana sih? Apakah dirimu berangkat dari keluarga seseorang gitu, sehingga dibantukah dari ayah, dari orang tua, seperti apa? Coba. Nah, enggak. Lain, ini ada Steven, politisi Sudre. Apa tuh? Aku nggak tahu. Dia ini nggak punya darah biru. Oke, Dalam politik ya. Nah, aku bukan keluarga Bush. oke. Presiden Bush. Tapi kalau mat mat blood gimana? Kayak separuh-separuh nih? No, no, nggak ada juga. Jadi benar-benar magel aku nih. Oh, menjawab Si bapakku juga bukan politisi, mamaku juga bukan, gitu kan. Suami juga bukan bapak politik, oke. Jadi aku berangkat karena pure aku tuh hobi. Gila aneh, bukan hobi politiknya, tapi hobi organisasi. oke. Gitu. Nah, jadi sejak SMP aku mulai ikut banyak organisasi tuh. Makanya ya organisasi di gereja, terus lama-lama organisasi kemahasiswaan, organisasi kemasyarakatan, terus sampai sekarang. Sampai sekarang nih aku ada masuk di dalam organisasi. Tapi memang bukan sebagai pengurus ya. Ada di pembina, kenapa aku seneng gitu? Karena aku melihat mungkin karena apa ya? Apa? Panggilan jiwa? No, 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 no. Is that a bit holy? No, 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 no. Karena gelisah. Oh, oke. Jadi Khawatir loh. no, kegelisahan itu menggerakkan manusia menurut aku ya, motifnya sehingga akan kita ada kegelisahan. Kalau aku nggak punya kegelisahan, mungkin aku nggak akan ada di sini. Aku nggak akan masuk partai politik, aku nggak akan join partai politik gitu, nggak. Gitu. Karena nggak ada gelisah apa sih? Misalnya katakanlah sedang pangan papan, tuh, gitu kan? Nggak ada kegelisahan gitu. Secara personal sebenarnya udah nggak ada tuh kegelisahan itu. Tapi kegelisahan itu muncul manakala aku ngelihat temenku yang yang jadi waktu dulu aku di sekolah tuh lebih apa nah, panggilnya sekolah, rumah, sekolah gitu kan, dateng gitu terus nggak ngerti cerita anak-anak luar di luar sekolahan. Waktu dulu sekolah ini tuh di tengah kota, di SD ku di Surabaya, SD ku di Ambengan, nah SMP gua SMP 1, SMA ku SMA 5. Oh, oke. Buat yang nggak tahu itu, yang bisa masuk situ sih ya pinter-pinter ya dan di Surabaya lah ya. Sampai sekarang pun stigma itu masih ada gitu sih, apa di zaman dulu gitu. Berarti bisa dikatakan beliau cukup cerdas ya, bisa SMP dan SMA-nya bagus. Sebenarnya bukan cukup cerdas, senang belajar aja, rajin, tidak ada anak bodoh, nggak ada, yang ada anak malas belajar, baik ya. Kebanyakan main, gitu. Tapi aku juga tetap main, tidak nggak mau bukan nggak main. Jadi, oh, karena ke situ rata-rata teman-temanku tuh anak-anak dan keluarga menengah, ada yang atas, ada beberapa, padahal menengah semua, yang bawah tuh nggak ada. Jadi
aku nggak pernah punya temen yang susah, laki-laki jadi nggak melihat tipu. Baru waktu aku mulai gabung di organisasi, itu tuh kan mulai macam-macam nih latar belakang kami. Nah, itu sampai aku tahu baru tahu di Terjun Purhada ya, ternyata di Kota Surabaya itu temen aku tuh rumahnya sama kamar aku tuh masih lebih gede kamar tidur aku gitu kira-kira, dan itu ditempati dia sama ibunya, sama kakak perempuannya karena bapaknya udah nggak ada, meninggal. Dia yatim, terus dia cuman bisa sekolah sampai SMP, tapi dia tidak punya mentalita. Di dia ya udah beres SMP dia kerja. Terus terus saya cari kursus yang gratis apa sebagainya lah supaya dia bisa bertahan hidup gitu ya. Dan begitu aja ketemu sama suaminya tuh orangnya baik banget, dia punya anak perempuan gua apa dia tuh. Dan mereka semua kuliah loh dan sarjana gitu. Maksudku So biasa. luar biasa ya kan. Tapi itu udah kelihatan dari waktu sewaktu SMP nanti gitu. Nah, di situlah kemudian aku merasa loh, kok presiden diam aja ya waktu itu. Ada nih anak masuk susah, kok diem aja, kok nggak dibantu gitu. Kan dulu belum ada BLT, ya kan? Adanya Rasin. Pada satu orang miskin yang putuan dulu, ya waktu zaman itu gitu. Nah, di situ kemudian muncul kisah dulu. Terus semakin pengen kenal bahwa ternyata banyak hal di luar kenyamanan aku itu yang aku pengen tahu lebih. Oh, Budi itu akhirnya jadi bensin untuk semangatmu dalam yuk kita fokuskan lagi nih untuk masuk ke organisasi nggak cuma sekedar masuk-masuk really gitu ya, serius sih. serius sih. Dan menurut aku kalau kita masuk partai politik pun jangan berhenti untuk berorganisasi di luar partai politik karena itu daya tawar apapun kita cewek gitu itu jadi daya tawar kita di partai politik. Nah, posisi kita di partai politik juga jangan cuman jadi anggota, harus jadi pengurus. Apa saja pertama kali masuk PD Perjuangan, nggak pernah putus lah jadi pengurus. Pengurus terus, aku ngasuh terus 2004 anggota, 2005 udah jadi pengurus terus sampai sekarang. Itu itu part of the success story atau manis-manisnya. Tapi prosesnya gimana Mbak dari katanya tadi berangkat dari keluarga yang bukan darah biru kok, bukan politisi itu dua-duanya. Kemudian jadi pengurus, kemudian jadi legislatif, strateginya gimana? Strategi pemenangan itu dimulai dari organisasi, Strategi pemenangannya atau strategi menuju calegnya. strategi untuk bisa memenangkan jadi mengisi kursi gitu di legislatif. Jadi strategi kampanyenya. Strategi kampanyenya, bukan dari siapa-siapa terus Agatha Rumpelsari menggandeng siapa mau bisa jadi menang nih, Gimana juga? Ya, mau ini kelihatan klise banget ya. Enggak, tapi gini, makanya you have to know who you are kamu yang sebenarnya ya. Who the real me? Ya, who the real you? Who the real me? You have to know. You have to know you better than anyone. Sebenarnya yang kenal aku lebih baik yang gue sendiri dong. Oke. Orang lain nggak mungkin karena bahkan mama papa itu atau ayah ibu itu belum tentu kenal siapa kita, apa yang ada di otak kita, apa yang ada di hati kita. Ya, tahu siapa dia? Kita dong. Kan gitu kira-kira ya. Nah, maka dari situ seorang aktivis nih, siapapun dia harus bisa mengenali dirinya. Apa yang membuat dia aku? Apa yang membuat dia berani? Apa yang membuat dia khawatir? Tapi apa yang membuat dia berani berharap? Gitu. Nah, apa yang menjadi kelebihan dia? Apa yang menjadi kurangan jin? Itu wajib tuh. Contoh nih, kalau di politik, mungkin kalau sekarang anak-anak Gen Z tuh memandang kan kesetaraan gender ya. Ya betul. Itu kayak burden sendiri gitu. Karena mereka udah berpikir gini, lah masa cewek terus gitu. Yang cowok nggak dikasih kesempatan, bener nggak sih? Ini ketawa dia. Bener ya. Ada yang mikirnya begitu. Apa karena kamu perempuan, terus kamu boleh duluan. Entar giliran misalnya ngangkat beras juru cowok gitu kan, tapi giliran enak ladies first gitu. Ada itu protes-protes Gen Z udah mulai kan. Nah, apa namanya?
Sampai mana tadi? Sampai di kesetaraan gender, stigma di masyarakat tuh masih Atau ketergantungan. enggak? Oh, kelebihan kekurangan ya kan? Nah, kalau di politik perempuan tuh sebenarnya masuk dalam kekurangan. Karena itu sudah rahasia umum di dunia, tidak hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia bahwa politik itu sifatnya maskulin. Ya kan? Maskulin banget gitu. Contoh misalnya, apa? Udah tahu ruang tetap tutup berasi, masih aja ada yang rokok misalnya. So, that's true, nggak oke banget kan? Nah, tuh terus, Tapi kalau mau masuk ya itu loh dunia yang harus kita. nah iya, Langsung kayak bener. cewek buat kita yang tidak merokok tuh cukup mengganggu loh. Tapi itu nggak sehat sebenarnya kan, kita jadi merokok pasif. Yes. Masa kita ikutan merokok, nih loh nanti ada stigma lagi. Nah, emangnya berarti kalau perempuan masuk politik merokok tuh, gitu. Terus masuknya apa orang yang merokok itu negatif ya stigma masyarakat pada umumnya. Kalau cowok nggak apa, nanti kalau lihat cewek nggak oke, salah gitu ceweknya di politik lagi. Terus kalau rapat malam, bolehnya dini hari buat SDA ya kan. Nah, Tetangga kanan kiri itu nanya, nih cewek apa sih, bener nggak sih dia di situ? Apalagi ini Mbak secara apalagi kamu cantik. Nah, itu kekurangan kalau di politik. oke. Maksudnya pada saat prosesnya ya, tapi kalau pada saat nyaleknya tekan-tekan dan tengah-tengah itu positif. Apa maksudnya orang jadi suka ngelihat foto kita dia. Tapi kalau kamu dalam prosesnya karena kamu cantik, itu ada stigma juga loh. Semua hamba cantik tuh ya, etik kok gitu kan. Itu wah berarti dia masuk politik karena dia menggunakan kecantikannya lah. Oh, seksualitas. Nah, ya itu maksudku anehnya ke sana. Nah, itu bisa jadi kekuatan, bisa juga jadi kelemahan. Makanya mesti sadar tuh. Nah, terus yang di ujungnya adalah you have brain. Gitu. Makanya kenapa harus aku bilang jangan pernah berhenti mengupgrade dirimu sendiri. Gitu. Berinvestasi pada dirimu. Upgrade itu bisa dari pendidikan formal, bisa dari pendidikan non formal. Cuman kalau aku lebih senang yang formal emang. Gue sekarang masih kuliah loh. Oke, again. Really? Nah, ngambil doktoral. Ini doktoral ini bro. Puni bro gitu. Universitas belajar ya. Oke. Bagian doktoral ilmu lingkungan. Oke, mau banting setir jadi dosen apa gimana? Mbak? Oke. Jadi gini. S1 ku di TS Teknik Lingkungan. Oke. Ya kan? Anak teknis banget. Tiba-tiba karena seneng organisasi masuklah apa ke partai politik terus jadi anggota dewan gitu kan. Bingung nih waktu tugas yang pertama tadi apa bikin peraturan daerah. Sudah ada aturannya sudah ada kita langsung baca tapi kan kita waktu kuliah kita tidak diajari cara baca. Karena aku dari anak teknik. Kuliah lagi lah aku di Unai. Baca di sini yang dimaksud apa, Mbak? Dan tengok baca kan kalau kita mau bikin peraturan daerah atau undang-undang itu sudah ada undang-undangnya yang mengatur apa step by stepnya kalau kita mau bikin perda itu atau kita mau bikin sebuah undang-undang tuh ada step by stepnya gitu kan. Tapi kan tetap aja sebagai anak teknik itu nggak nyampe nih pikiran aku gitu memahaminya bagaimana ya dulu kan. Walaupun backgroundku sudah aktivis tapi kan karena aktivis partai yang kerja di lapangan taunya lapangan dong ya gitu kan termasuk FED. Di teknik ada FG, ada masuk lab. Ini bukan FISIP ya. Kalau di FISIP itu, aduh dikit-dikit, kita diskusi 1 jam. Kita FGD sampai malam. Tapi di teknik nggak ada nih. Nggak ada tuh deh. Sampai malam ya ngerjain Banyak aku kuliah lagi Oke, ambil magister hukum pembangunan Oke, untuk merubah isi kepala. Sangat teknokrat. Nah, terus kemudian eh ternyata dari sini selama pengalaman di 10 tahun di dalam tata dewan, aku melihat nih ada sesuatu peluang yang bisa dikembangkan gini. Kira-kira ngobrol sama temen-temen dosen, terus dia bilang, ya udah ambil lagi aja. Ya sebenarnya gue lagi karena seperang nggak jadi dewan, kan tak padat lagi. Kalau dulu kan ngomong pagi, udah langsung keluar, habis nganter anak langsung udah. Kan kakak pada purna lah yang tekan kini, habis sih
sampai malam, kalau malam bertemu konstituen, sampai menjelang dini hari dan lain sebagainya, besok dipulangi gitu kan. Apalagi waktu kita kampanye. Aku kampanye lebih gila lagi gitu maksudnya. Jadi itu bisa setiap hari begitu tuh, gitu. Jadi nggak ada waktu untuk sebenarnya nggak batasnya waktu kita mau tidur itu waktu kita untuk internalisasi diri sebenarnya. Supaya waktu di kondisi tetap ingat sama tujuan yang pertama kali masuk politik. Partai politik itu mau pakai kebenaran. Kayak gitu. Jadi kemudian kita harus kenal nih apa kelebihanku, apa kelebihannya orang lain juga. Terus apa pembedaku? Gitu. Mana ya padahal tadi ngomongnya Nggak, itu menjawab aja. Itu menjawab dari strategi pemenangannya lah, strategi pastinya pokoknya prinsipnya kenali dirimu, apa kelebihanmu, apa kekuranganmu. Terus kalau kampanye jangan jadi orang lain. Iya. Lelah nanti kamu. Betul. Walaupun banyak orang bilang, oh kalau kamu di politik kamu nggak bisa jadi dirimu sendiri. Kalau buat aku salah. Saya pada saat kamu ke politik jadilah dirimu sendiri supaya nggak perlu ada yang harus kamu tutup-tutupi nih. Gitu. Tapi yang jelas satu, orang itu nggak terlalu suka sih ngelihat kita susahnya. Jadi kita sendiri kalau misalnya aku kan nggak pernah aku lagi sedih, aku lagi susah, aku nih itu sendiri ya. Yes, ya karena aku one of her follower, jadi ya yang di-upload adalah yang dia bahagia kegiatannya itu, dan sebenarnya kalau dia bilang dulu pada saat legislatif sibuk, itu bohong guys, sampai sekarang dia pernah tugas juga dia masih sibuk kok gitu. Oh iya Dejan sama kamu ya, Dejan sama kamu ini lama. Ini adalah tag yang podcast yang harusnya udah berjalan bulan lalu gitu, tapi baru bisa terrealisasi sekarang karena kesibukannya dia masih tetap sibuk. Nah, waktu aku pikir udah nggak panden nih. Terus mau ngapain? Ya udahlah kuliah lagi. Karena kan kayak ada waktu kosong nih, cari kesibukan apa ya, les masak yuk gitu atau apa Udah gara-gara aku jadi sekarang di Bendahara Partai. Oke. Aku kemarin ambil kursus finance for non finance. Jadi aku belajar akuntansi dasar guys. Buat diimplementasikan ke partai. Iya dong. Supaya tata kelola organisasiku tuh lebih rapi kayak gitu-gitu. Jadi makanya aku bilang jangan pernah berhenti mengupgrade diri gitu. Oke. Jadi Satunya. ini jujur kan aku memang baru pertama gitu loh, punya waktu cukup panjang sama Mbak Agatha. Ini cukup menarik gitu loh, ketika beliau ada di mana, ayo kita langsung menseriusi dengan ayo kita ambil ilmunya, dengan ambil sekolah, ambil ini, ambil apa gitu, kayak really good gitu. You're so really good di saat orang ya udah menikmati jabatan yang baru, ya sudah learning by doing aja. Nanti juga akan ada kok ilmunya di jalan, nanti akan diberitahu kok sama senior-senior gitu, akan diberitahu kok sama Bener, gak salah. Cuman aku tuh merasa masih kurang gitu loh. ya. Karena terus karena aku suka organisasi. Dan kalau kita bicara, ada pepatah yang bilang, ketua yang berhasil atau pemimpin leader yang berhasil itu yang mampu menghasilkan leader baru yang lebih baik dari dirinya. Regenerasi. Ya, kalau dibilang organisasi bilangnya regenerasi. Nah, itu ketumku banget tuh, begitu kan. Jadi karena aku lama di dunia perjuangan, jadi aku juga pilih tuh. Bener, aku pengen jadi leader yang modelku. Kenapa? Karena ya aku menyadari aku nggak selamanya muda. Ada karenanya atau akan diliwat. Tapi organisasi ini kan pasti ada terus. Selama perjuangan idenya sama, pasti akan ada terus. Oke. Jadi sekarang sibukannya adalah masih sekolah. Ya, sekolah Lagi. sekolah lagi, terus jadi komoron partai juga. Terus masih aktif di Ormas Pornas, jadi pembina. Terus aku juga masih aktif di organisasi perempuan Panuka Kakonik Indonesia, tapi itu KRI. Jadi anggota itu karena kan di KRI kan saya jadi pengurus kalau dia politisi ya, pengurus politik maksudnya. Jadi aku jadi anggota, terus kemudian aku lagi di kesibukannya karena aku udah ngajarin dan dia ngurusin. Jadi ini saatnya kembali
Sanggup nyatet menjadi diri sendiri ya, menjadi diri sendiri, menjadi ibu, menjadi istri, menjadi mahasiswa. Oh iya ya, apa ya? Ya jadi. Nah jadi ketika dia bilang, "Enggak, sekarang aku tidak lebih sibuk daripada yang dulu," bohong guys, dia tetap sibuk. Pantau aja Instagram-nya, dia segedebak-gedebuk itu Pok, gitu, sibuk banget. Nah, ini kan tadi udah kita ngobrolin apa sih kesibukan Mbak yang sekarang gitu, ternyata masih sibuk ngambil keilmuan lagi, ngambil intijan itu buat diimplementasikan di kegiatan sehari-hari. Terus Kak, aku mau minta sedikit flashback. Kalau dulu di legislatif kan stigma dari orang ya seperti tadi Mbak sampaikan, ada tuh stigma bahwa kalau perempuan di partai politik, ini mah gampang menguntungkan karena bisa aja nih memanfaatkan cantiknya, memanfaatkan garis keturunannya, memanfaatkan seksualitasnya gitu kan. Nah, kalau dulu setelah jadi legislatif, di tengah-tengah hubungan itu gitu, di kolam itu, susah nggak sih menyuarakan pendapat as a woman? Secara kuantiti aja perempuan jauh lebih sedikit kan dari Bau nggak sedikit, bahkan di 2014 itu cuma 9 dari 100 orang. Wow, 9 dari 100 orang alias waktu 2000 berapa, 19 ya, dulu 120 jadi 24 sama 25 orang perempuannya kan ya. Tapi kebanyakan yang membanggakan itu ya belum yang aktivis, perempuan-perempuannya. Jadi bukan bukan perempuannya out of nowhere tiba-tiba masuk politik terus kemudian memutuskan untuk jadi caleg gitu. Terus tiba-tiba jadi simsalabim. Nggak ada. ya. Nggak ada. Terus rasanya bernegosiasi dan menyuarakan pendapat di tengah lingkungan laki-laki itu pengalaman Mbak gimana? Pernah nggak dapet kesulitan-kesulitan itu as a perempuan? Kan nggak pernah tahu nih Bang, kemarin gimana Pak Dir. Banyak sih. Jadi gini, waktu di yang awal 2014 sampai 2015 kamu kebetulan di Komisi E. Salah satu Dinas yang ini jadi Kikra Kesra. Kesejahteraan. Jadi ada perempuan, anak, itu salah satunya pendidikan, I think gitu. Kesehatan, tenaga kerja, hair, isu-isu sosial masyarakat dah. Itu ada di Komisi E ya. Kalau di DPRD Provinsi Jawa Timur, Dinas Perempuan, Pemberdayaan Perempuan tuh dan Anak, itu dinas yang salah satu dinas yang dapat anggaran itu amat sangat minim gitu. Padahal persoalan yang dihadapi ada banyak. Ya, tapi anggarannya minim sehingga program yang mereka bisa create itu juga nggak bisa terlalu gimana-gimana gitu ya. Nah, itu pernah tuh ada kesulitan waktu jadi kalau aku sama mitra tuh lebih banyak diskusi. Jadi aku bukan digital politisi yang marah-marah gitu, enggak. Jadi kalau misalkan pun misalnya nemu nih ada masyarakat yang nggak bisa akses kesehatan misalnya gitu ya, aku cuman permisi gitu, terus ini ada kesulitan ini gitu, gimana ya? Tanya gitu, nanti mereka pasti akan bantu dan selama aku dia di dewan aku ngerasa, banyak tertolong sama teman-teman yang ada di dinas itu. Jadi nggak pernah aku yang, marah-marah nggak pernah. Karena aku mikirnya mereka juga udah dewasanya, sekarang saking adik. Nanti sulit, waktu itu pernah tuh, terus dianggap, "Ih ngapain sih ini orang cuma isu gitu aja kok, kamu ini apa namanya, kamu mau memperjuangkan aku mati-matian," kayak gitu ya. Nah, ini sekali lagi nih aku bilang, makanya perlunya kita ikut organisasi sehingga kita punya jaringan. Nah, aku kan basic-nya waktu masuk di partai politik itu kan memang aktivis perempuan, basic-ku di situ, tuh yang aku bangun. Selama di partai juga aku aktivis perempuan. Aku punya dong, karena kita juga anggota mereka ya, teman-teman aktivis perempuan tuh, waktu itu, eee, aku undang, aku ajak ngobrol, kalau mungkin nggak fisip mungkin bilang FGD ngajak ngobrol. Ini ada persoalan ini, tapi aku sulit untuk bisa menggolkan isu ini. Aku minta kau loh. Nah, bukan solusinya, jadi kalian datang dong hearing gitu, kan ya nggak? Ini tuh apa sih? Tektokan. Hearing itu apa? Hearing itu kalau hearing itu temu sama dewan. Terus masyarakat itu menyampaikan keluhannya atau menyampaikan kritikannya, atau menyampaikan usulannya, apapun lah yang mau disampaikan itu namanya hearing. Hearing itu nggak cuma masyarakat sih, bisa jadi
Hearing misalnya antara Gina sama Bella Dewan, itu juga bisa disebut. Hearing itu kan hear, dari kata hear mendengar. Keliru sebenarnya, harusnya listening. Karena hear and listen is totally different. Listening is mendengarkan, hear denger aja. Ya bisa jadi ya udah lewat gitu aja kan mau nama hear gitu kan. Tapi kalau listening kan bener-bener nyimak. Ya, terus gimana kalau di komisi sebagai perempuan ada nggak tuh kesulitanku untuk menyuarakan itu? Selain tadi kan ternyata bener tuh ada di dinas perempuan ya Mbak ya, dia tuh dananya minim. Membatalkan jalinan di pengadilan. Kalau misalnya aku merasa sendirian di dewan, aku biasanya untuk yang ada di luar. Ya termasuk sama waktu ngawal perda perlindungan tenaga kerja. Itu aku sama teman-teman aliansi buruh gitu, serikat buruh maksudnya. Jadi aku menyerap aspirasinya mereka apa, terus kemudian aku sampaikan pada saat kita hearing, kemudian kayaknya mereka nggak ngeh ya, gitu kan. Tentang isu ini, tentang misalnya ada beberapa poin yang mereka nggak menganggap itu penting untuk harus ada, padahal tuntutan yang ada di bawah tuh, Mbak ini harus ada. Contoh misalnya, meminta perusahaan itu untuk menyediakan isi misalnya untuk buruh perempuan misalnya ya. Nah itu padahal sudah ada tuh di undang-undang, tapi nggak usahlah dimasukkan misalnya kayak gitu, karena jangan ya kan nggak semua perusahaan ini bisa menyediakan ini gitu. Padahal untuk menyediakan studioasi itu nggak sampai segitunya kok. Maksudnya harus kamu sediain uang yang gede dari perusahaan, nggak perlu kan gitu loh. Cukup kamu kasih aja tempat tertutup, satu bangku gitu kan. Terus kemudian di situ ada freezer untuk nyimpen asinya, terus saya udah gitu kan. What's a big problem? It's not a big problem sebenarnya, banyak kan. Nah, itu maksudku. Nah, tapi mereka nggak ngeh. Wah, aku ngundang kita aktif perempuan, anak-anak buruh. Ayo hearing, gitu. Mereka nah, politisi itu nggak ada di dunia manapun, nggak cuma di Indonesia, di dunia manapun. Polisi berani mengatakan tidak terhadap konstituennya. Pasti jawabannya apa? Iya. Gitu. Nah kan kalau sudah jawab iya tinggal rekam aja, nanti kita tagih sama-sama. Jadi aku selalu memposisikan di itu. Jadi aku selalu kenapa kemudian putih udah itu bentuk pemberontakanku ya, terkait apa tuh, seragam safari yang harus aku pakai ke dewan. Dia nggak pernah banget pakai seragam sama dia ya mau berseragam gitu, pakai kalau ini pantun kan dalamnya kaos sih, luarnya pakai jas ya, blazer 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 apa dalamnya main hitam, dalamnya kaos oblong guys, dan jangan harap blazernya akan dipakai terus, enggak, sering kali dilepas, itu keluar lepas dong, dan gitu kaosan kaosan lagi gitu. Itu yang sering aku banget tentang seringnya itu tuh yang sering aku temui gitu. Nah, terus Mbak, yang tadi berarti sebenarnya dari sampai terakhir dirimu menjabat, kasus-kasus tentang perempuan, terus juga suara perempuan yang meskipun sudah diwakilkan oleh legislatif perempuan tuh masih ya, dipandang sebelah mata, masih ya kesulitan menerima, apa ya, kelayakannya gitu. Iya, Masih masih. sih. Jadi memang benar kalau kita bilang, sebenarnya yang ngerti kebutuhan perempuan siapa sih? Apakah politisi cowok? Maka itu nanti bisa jadi ngerti. Tapi seberapa ngerti? Nah itu loh, kedalaman ngertinya kan mereka nggak ngalamin gitu. Tapi begitu misalnya dipegang sama politisi atau kepala daerah perempuan itu, karena perempuan itu cenderung untuk memperhatikan yang detail. Itu keadaan cowok. Walaupun dia sudah ya, sudah paham desain mainstreaming, tapi tetap aja beda. Oke. Berarti kemarin selama menjabat jadi legislatif, itu peraturan daerah atau anggaran apa sih yang pernah dikawal sama Mbak Agatha terkait isu perempuan dan hak tinjau itu Benar. Kalau bicara perempuan, itu sebenarnya kita nggak bicara perempuan secara ansi. Kenapa aku bilang begitu? Karena pada saat kita bicara perempuan, maka di situ tuh ada
problem anak, ada problem pendidikan, ada problem air, ada problem akses. Contoh misalnya, paling gampang nih, kamu belum married kan ya? Belum. Perempuan kalau udah married, itu kalau mau mengajukan trade-in harus pendek langsung. Oh, itu tidak berlaku untuk suami? Kalau suami lebih maksudnya laki-laki itu lebih gampang untuk mengajukannya. Laki-laki tidak perlu tanda tangan istrinya? Kalau sekarang mungkin perlu ya, apalagi maksudnya lebih sulit kalau perempuan, karena kan kadang-kadang perempuan nggak bekerja, Oke. ya kan? Itu terus jadi lebih sulit, gitu kan. Terus kedua, yang kalau kamu kerja, laki-laki bekerja itu dapat tuh BPJS istrinya, anaknya, gitu kan. Maksudnya tunjangan untuk keluarga itu ada. Mana karyawan perempuan dapat tunjangan keluarga buat suami sama anaknya? Biasanya gitu. Nah, itu kan bentuk ketidakadilan dan itu masih ada loh sekarang gitu. Dan it's true. Dan Mbak, aku ini berangkat dari 4 bersaudara cewek semua gitu. Dan aku kan juga karyawan ya, nggak ada tuh BPJS-ku bisa include orang tuaku tuh nggak bisa, ya udah aku aja gitu. Iya, iya benar itu. Jadi itu bentuk ketidakadilan yang Iya. nyata loh dan masih berlaku loh sampai sekarang. Iya, toh sering lagi. Nelayan perempuan. Akan ada tuh kartu nelayan. Nelayan yang punya kartu nelayan tuh gabungan program waktu itu dari presiden. Nah, itu. Tapi begitu nelayan perempuan nggak bisa dapat kartu nelayan. Oh, kenapa? Kan lu nggak melaut. Hah? Lah, Jadi definisinya maunya kalau nelayan itu yang melaut. Lah yang melaut kan pasti laki-laki dong. Jarang-jarang kan, maksudnya nyaris nggak ada lah perempuan melaut. Tapi kan nelayan perempuan kan bisa jadi dia yang maksudnya mendiapan ikan, ya kan? Dia yang mengolah gitu. Dia abon kek, jadi apa kek gitu. Itu enggak kenapa. dibersihkan kayak, Nah, ini kan tuh nggak ada adanya kerjasama itu kata betul. Nggak dapet dia nggak dapet. Nggak dapet. sehingga tunjangan atau apapun itu juga Nggak bisa. Jadi hanya untuk yang laki-laki. Kalaupun pernah ada, itu karena bener-bener dikawal dan itu kerjasama sama teman LSM juga. Nah, itu kan harusnya undang-undang bergabung ya. Nah, itu yang kadang-kadang juga waktu aku jadi DPR provinsi, ya kewenangan gue cuma segini dong, kan gitu loh. harusnya pengen bisa menjangkau yang lain-lain ya, karena perlu. Contohnya, makanya kenapa waktu yang Perda Perlindungan Tenaga Kerja itu masuk tuh sudut ASI, ya kan, terus kemudian kalau perlu ada kerjasama untuk penitipan anak dan sini. Oke. Kayak gitu, karena itu yang dibukukan oleh udah perempuan, pertama bulu, dah. Oke. Itu yang dikawal sama Mbak Mare. Salah satu saya terus Perda AIDS, Apa itu? HIV AIDS. Oke. Nah itu kan HIV AIDS ini kan, nah ini nih, HIV AIDS itu saat ini jadi lebih sulit untuk dijangkau karena kalau dulu kan mungkin untuk Surabaya ada yang namanya Doli ya. Nah itu kan semua pekerjaan ada di sana itu vaksin. Dan sedang terdata. Data. Nah, sekarang kan menjadi sulit untuk dijangkau oleh aktivis AIDS. Nah, padahal apa mereka nggak tahu terkait safe sex installation, safe sex ya. Mereka tahu lah, tapi kan banyak yang melanggar. Nah, kebanyakan korban tuh kadang-kadang bukan dari kerja, tetapi para suami yang jajan yang bawa penyakit itu istrinya. Ya. Jadi banyak tuh yang kena HIV AIDS bukan karena pekerjaan dia tapi karena pasangannya gitu. Dan ini menjadi lebih banyak sekarang jumlahnya karena itu tadi yang dibunuhnya susah untuk bisa dijangkau. Karena ramai juga ya kalau ditakutuk berarti kita melegalkan perbudakan ya dalam tanda kutip ya kan. Karena nggak ada perempuan yang bercita-cita mau hidup kayak sekarang tuh nggak ada. Amal gak tuntutan ekonomi ya apapun itulah ya. Yang jelas adalah perempuan yang dalam kondisi terjepit. Akhirnya menggunakan itu. Tapi tidak ada kalau kamu tanya mana ada perempuan yang aku besok bercita-cita nggak ada. Jadi kalau dibiarkan ya kita menegangkan, tapi kalau kita tutup itu salah satunya. Tidak tersebar. Kesulitannya tidak terjangkau gitu. Sehingga kemarin, nah kemarin
Perda itu salah satunya adalah untuk kemudian melakukan perlindungan terhadap penderita HIV ya, untuk bisa dapat akses HIV. Oh ya. Karena NRV itu kan dikasih ya sama BPJS. Saya kan apakah sudah tersedia di semua puskesmas kita lah gitu. Apakah kemudian kan sebenarnya kalau bicara puskesmas atau Vaskes 1 di BPJS harusnya mereka itu tugasnya adalah preventif nih, betul nggak? Jadi kan pengobatan. Kalau pengobatan terus-terusan konsep yang dipakai ya selamanya anggaran kita pan boncos terus kayak sekarang. Kalau diboncos lagi karena pencegahannya nggak ada. Nah, menurut aku edukasi-edukasi ini yang harusnya juga dilakukan oleh Vaskes 1, tidak hanya puskesmas, Vaskes 1 ya klinik lah termasuk. Atau sekarang di Surabaya masuk nggak ya Mbak ada ibu KSH, ada ibu PW Tuh mereka kan bukan kan ya. Nah ini apa tuh? Ibu KSH Heeh. itu tugasnya banyak karena banyak keluhan itu tugasnya paling banyak Bu gitu. Nah problemnya adalah kadang-kadang ada tuh apa nih setelah kan penyakit nomor 1 yang ada di Indonesia tuh salah satunya kan paru-paru ya. Bronkitis kah? Paru-paru kan TBC. TBC, oke. Ya TBC ya. Nah itu kadang-kadang ibu saya tuh ditugasin sama ini untuk ngambil lendir kan nggak boleh karena dia tidak pernah mendapatkan pengetahuan untuk ambil sampel lendir. Lah kalau dia tertular gimana? Maksudnya kalau dia tertular menularkan pada suami dan anaknya, nggak selesai itu nanti. Salah satunya ini cerita off the record ya, aku nggak bisa bilang negara dan wilayah mana gitu ya. Tapi itu yang pernah aku dengar gitu. Nah, ya pasti dibilangnya oknum ya kan kayak gitu. Puskesmas. Lagi ke sana. Jadi itu sebenarnya yang aku tadi bilang, sebenarnya tugas anggota dewan yang paling utama dan terutama itu sebenarnya pengawasan. Karena pada saat perencanaan sudah sedemikian rapinya, tapi kalau nggak pernah diawasi, sudah ada mampu. Yang tadi it's true sih, yang tadi Mbak Adata bilang terkait kan keluarga atau orang-orang yang mungkin sudah kena positif HIV/AIDS, itu skripsiku Nita pun istri yang terkena HIV/AIDS oleh suaminya di kota Surabaya, gitu. Jadi mereka betul beliau-beliau ini respondenku adalah ibu rumah tangga yang suaminya macam-macam profesinya, ada yang polisi, ada yang supir truk itu, dan mereka akhirnya harus menanggung itu jangka panjang toh gitu. Karena ya kebanyakan sih Pak responden aku, suaminya udah pergi duluan gitu. Jadi sudah manggal duluan akhirnya ya bisa dibilang luka itu, penderitaan itu tuh berlanjut dari suami yang jajan lanjut ke istri, istrinya pun nggak tahu, akhirnya punya anak dan anaknya itu kan didiagnosis dengan AK, anak dengan HIV/AIDS gitu. Di situ adalah apa ya, ya derita derita banget lah itu berkepanjangan gitu, di mana kita sebagai perempuan harapannya mengabdi di rumah, percaya dengan suami, tapi mungkin karena tidak adanya ya edukasi itu di luar, terus juga suami yang mungkin kurangnya tanggung jawab dan peran itu gitu ya. Akhirnya anak, istri semuanya jadi kena. Itu sih, aku juga menemukan itu di lapangan dan just sedih banget kalau kalau dulu sih di 2018, aku nggak tahu yang sekarang ya. ARV-nya tuh disediakan masih di Dokter Sutomo. Gitu adanya. Hanya di dokter Harusnya di puskesmas itu sudah. Itu amanat undang-undang. ya, itu kalau nggak salah itu dulunya namanya UPT gitu, unit apa di bagian berapa 2018 itu, dan ruangannya pun atau tempat di mana orang-orang yang terdiagnosis HIV/AIDS untuk ARV, ambil obat dan lain sebagainya itu tempatnya sangat terbelakang banget di belakang ujung dari rumah sakit Dokter Sutomo dekat kamar mayat. Gitu, jadi masih ada tuh stigma untuk, "Aduh dia HIV/AIDS tertular secepat itu kah tertularnya?" Gitu. Lebih tertular flu ya. Oh udah lebih gampang tertular dari kemana HIV/AIDS ya kan HIV/AIDS ya, gitu. Dan ya menyedihkannya mereka harus antri itu tiap berapa bulan sekali harus gitu dan harus menstabilkan kesehatannya kan, ketika dia kena flu sedikit aja karena sudah sangat lemah bisa Lebih parah. lebih parah gitu. Ya tuh. Dan mereka nggak boleh putus. Ya betul, yes. Dari situ seumur hidup. Gitu. Karena kan virusnya nggak bisa hilang, nggak bisa dilemahkan penuh. Kalau
Betul. Ya, anak-anaknya pun juga, Mbak, yang aku dengar dari respondenku itu, dia di sekolah nggak boleh terlalu capek, karena ya Nggak bisa olahraga. olahraga, dikit-dikit minum obat dan, eee, ya anak kecil tahu apa sih untuk Olahraganya juga kan, iya, ya pergaulan secara sosial, betul, psikisnya juga pasti nggak tidak bisa bertumbuh kembang dengan baik. yes, betul. Ya, hal-hal yang kayak gitu ya yang sebenarnya itu tuh bisa loh hadirnya kita para perempuan untuk di legislatur tuh sepenting itu ya ternyata. Nah, misalnya kalau tadi balik nih, Aisyah pengen nyalek, itu bisa tuh ngambil, "Oh aku mau memperjuangkan yang tentang highways." Perempuan yang jadi korban oleh, suami yang jajan di warung itu ya. Itu bisa jadi mention semangatku untuk, eee, aku mau jadi legislatif, itu yang aku bawa. Jadi salah satunya di syarat tulisan bisa. Oke. Nah, berarti menurut Mbak sepenting apa sih adanya legislatif perempuan gitu, yang menjembatani suara rakyat? Kan, dan apakah itu harus dibatasi by persen itu loh, persentase suara perempuan itu? Harusnya sebenarnya idealnya menurut Mbak gimana? Jadi gini, ya kalau idealnya sebenarnya wong cuma penduduknya 50% ya harusnya legislatifnya 50% perempuan, 50% laki-laki, iya dong. Kayaknya dominan perempuan nggak sih? Eh, Kayaknya mendominasi Loh lah iya kalaupun misalnya lebih tinggi misalnya sana contohnya 47 kita 53 gitu kan ya harusnya keterwakilan perempuan 53 masa 30 ya andel itu. Ya cuman kan angka 30% itu kan memang ada sejarahnya kalau di Legend dan Streaming ya mengapa kemudian muncul harus 30%. Tapi kalau di daerah negara-negara Skandinavia keterwakilan perempuan beda kuat.